Hikmah di balik Rasulullah terlahir sebagai anak yatim. Tafsir Abu Laits mengkisahkan bahwa paman-paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada 12 orang. 8 dari mereka belum pernah menjumpai Rasulullah. Begitu juga, Rasulullah tidak mengenal mereka. Dan 4 sisanya dari mereka telah menjumpainya, yang mana 2 dari 4 paman ini telah beriman kepadanya, yaitu Hamzah dan Abbas, dan 2 paman yang lain tidak beriman kepadanya, yaitu Abu Tholib dan Abu Lahab. Orang-orang Quraisy menyebut Rasulullah dengan sebutan anak yatim Abu Tholib. Karena ketika Rasulullah berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib berkata kepada putranya, Abdullah atau bapak Rasulullah, "Wahai putraku, apakah kamu tidak tahu kalau penduduk kabilah mengetahui kelahiran Muhammad?" Alasan para penduduk kabilah mengetahui akan kelahirannya Rasulullah adalah karena ada pihak yang telah menyebarluaskan berita tersebut, karena adat orang-orang Arab pada saat itu adalah bahwa ketika ada seorang anak dari keturunan mulia, dalam hal ini adalah Abdullah, memiliki calon anak, dalam hal ini adalah Rasulullah, maka mereka akan mendatangi anak dari keturunan mulia tersebut guna memberinya ucapan selamat karena mereka menantikan kelahiran calon anak yang juga akan menjadi calon orang mulia. Abdul Muthalib melanjutkan, "Wahai putraku, kamu telah mengetahui derajat calon anakmu dan keluhurannya di sisi Allah sehingga perlulah kita menghormati ucapan selamat mereka dan mengadakan acara selamatan. Pergilah ke Madinah dan belilah semua jenis kurma dari berbagai daerah." Mendengar perintah bapaknya, Abdullah pun segera pergi ke Madinah. Di sana ia membeli banyak kurma. Setelah semuanya cukup, Abdullah pun hendak pulang ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanan pulang, ia menderita sakit, yaitu di desa Nabigoh, dan akhirnya ia wafat. Kewafatan Abdullah membuat para malaikat bersedih. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Tuhan kami, bukankah Abdullah ini adalah bapak Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Mengapa engkau mencabut nyawanya sedini ini? Mengapa engkau menjadikan kekasihmu, Muhammad, dalam kondisi yatim?" Allah menjawab, "Hai para malaikat, janganlah kalian berduka cita atas kematian bapak kekasihku karena ada rahasia dan hikmah yang tersembunyi di balik kematiannya. Rahasianya adalah bahwa yang namanya bapak pasti akan mendidik tata krama dan menjaga anaknya. Akulah yang akan mendidik dan menjaga kekasihku dan tidak ada yang mendidiknya dan menjaganya kecuali aku. Ketika selain kekasihku memanggil-manggil, maka ia akan berkata, 'Ya Abi, ya Abi, Bapakku, Bapakku.' Sedangkan ketika kekasihku memanggil-manggil maka ia akan berkata, 'Ya Robbi, ya Robbi, Tuhanku, Tuhanku.' Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyandang status yatim sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama Sairah Nabawiyah rahimahumullah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, meminta izin kepada Abdul Muthalib untuk pergi mengunjungi kerabat-kerabatnya. Setelah mendapatkan izin, ibunya pun pergi ke Madinah, Thaibah, bersama Rasulullah dan Ummu Aiman, yaitu seorang hamba perempuan milik Rasulullah yang merupakan harta warisan tinggalan Abdullah dan yang nantinya dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zaid bin Haritsah. Setelah melewati perjalanan, mereka pun sampai di Madinah. Mereka tinggal di sana selama 1 bulan. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi bersama anak-anak Madinah ke desa Nabigoh, yaitu desa di mana ayahnya, Abdullah, dikuburkan. Di desa tersebut ada sebuah telaga besar. Rasulullah dan teman-temannya menyelam bersama ke dalamnya. Suatu ketika, pada saat Rasulullah dan teman-temannya berenang di telaga, beberapa orang Yahudi lewat dan melihat cap kenabian yang terdapat di bagian antara kedua pinggang Rasulullah. Salah satu dari Yahudi itu bertanya kepada temannya, "Apakah kamu melihat anak itu? Ia adalah Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam." Mulai saat itulah, berita tentang kenabian Rasulullah tersebar dan terdengar oleh
Orang-orang Yahudi lainnya. Ummu Aiman mendengar berita yang sedang hangat di kalangan mereka. Kemudian ia berkata kepada Aminah, "Kita harus pergi dari sini karena orang-orang Yahudi telah membicarakan Muhammad kalau ia adalah nabi terakhir. Aku takut mereka akan berbuat buruk kepada kita. Sebaiknya kita segera pulang ke Mekah." Akhirnya, mereka bertiga pun pulang ke Mekah. Namun, ketika mereka sampai di Abwaq, yaitu tempat manapun, yang penting masih berada di antara Madinah dan Mekah. Aminah, ibu Rasulullah, jatuh sakit. Aminah dibaringkan dan Rasulullah duduk di samping kepalanya dan melihat wajahnya. Aminah berkata, "Setiap yang hidup akan mati dan setiap yang baru akan rusak. Barang siapa yang meninggalkan anaknya masih hidup di dunia maka ia belum mati." Kemudian Rasulullah memeluk ibunya. Aminah berkata, "Alangkah sedihnya perpisahan. Sungguh malang." Lalu Aminah pun wafat di Abwaq. Setelah Aminah wafat, Ummu Aimanlah yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah. Sesampai di Mekah, ia mendatangi Abdul Muthalib dan menyerahkan Rasulullah kepadanya. Rasulullah tumbuh besar di bawah asuhan Abdul Muthalib hingga mencapai usia 8 tahun. Ketika Abdul Muthalib mencapai usia 110 tahun dan ajalnya telah dekat, maka ia mengumpulkan semua anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, ajalku telah dekat, tetapi masih ada satu hal yang membuatku khawatir di malam dan siang." Mereka bertanya, "Hal apa itu?" Abdul Muthalib menjawab, "Hal tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keadaannya dan nasibnya. Siapakah di antara kalian yang berkenan memenuhi keinginanku, yaitu mengasuh Muhammad, agar aku bisa pasrahi?" Kemudian Abu Lahab berdiri dan berkata, "Wahai pemimpin Arab, aku berdoa, semoga Tuhan memanjangkan usiamu. Akulah yang akan mengasuh Muhammad dan memenuhi wasiatmu sesuai dengan keinginanmu." Abdul Muthalib menjawab, "Tidak. Kamu itu banyak harta dan punya pangkat tinggi, tetapi di hatimu tidak ada rasa sayang. Aku tidak akan memasrahkan Muhammad kepadamu." Kemudian Hamzah berdiri dan berkata, "Wahai pemimpin Arab, serahkanlah tugas mengasuh Muhammad kepadaku." Abdul Muthalib menjawab, "Pertolonganmu dan tawaranmu untuk mengasuh Muhammad memang hal yang baik, tetapi kamu tidak memiliki anak kandung sehingga kamu belum bisa memahami seorang anak." Kemudian Abbas berdiri dan berkata, "Wahai pemimpin Arab, serahkanlah tugas mengasuh Muhammad kepadaku." Abdul Muthalib menjawab, "Kamu memang pantas untuk mengasuh Muhammad. Tetapi anak-anakmu banyak dan takut mereka nanti tidak terurus." Kemudian Abu Thalib meminta mengasuh Muhammad. Ia sangat ingin mengasuhnya. Ia berkata, "Orang yang paling baik untuk mengasuh Muhammad adalah orang yang terpercaya." Abdul Muthalib menjawab, "Kamu yang layak dan pantas untuk mengasuh Muhammad. Aku akan bermusyawarah dengan Muhammad apakah pendapatku sesuai dengan pendapatnya, karena dalam setiap urusanku, aku selalu memusyawarahkan dengannya. Aku akan menanyakan kepadanya tentang siapakah di antara kalian yang ia pilih." Setelah itu, Abdul Muthalib berkata kepada Muhammad, "Hai putraku, hai pelipur hatiku, aku telah dekat dengan ajal. Ini, Abu Thalib, adalah pamanmu. Apakah kamu memilihnya untuk mengasuhmu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Abu Thalib. "Segala pujian hanya milik Allah yang telah mempersamakan pendapatku dengan pendapat Muhammad," kata Abdul Muthalib. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah asuhan Abu Thalib. Karena inilah, orang-orang kafir menyebut Muhammad dengan sebutan anak yatim Abu Thalib. Demikian tersebut dituliskan dalam kitab Mathalib al-Asrar. Hikmah di balik Rasulullah terlahir. Tafsir Yasin, Syekh Hamamizadah. A2C.